Jejak langkah Farhan co-pilot pesawat ATR terpantau di smartwatch, ini kata Basarnas. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) masih fokus terhadap pencarian korban usai data langkah kaki pada smartwatch co-pilot pesawat ATR 42500, Farhan Gunawan, yang dilaporkan terus bertambah usai kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Sebelumnya, pergerakan langkah kaki itu terpantau dari ponsel Farhan yang masih terhubung dengan smartwatch miliknya, yang saat ini berada di tangan kekasihnya, Dian Mulyani Hasibuan. Tercatat, jumlah langkah kaki terus bertambah hingga mencapai 13.647 langkah pada pukul 22 WITA pada Minggu. Menanggapi hal itu, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait informasi tersebut dan saat ini tetap fokus pada proses pencarian korban. Saya sampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah pencarian terhadap korban. Pada saat kita mencari korban, ternyata ditemukan bagian-bagian dari pesawat maupun ada benda-benda yang dimungkinkan itu milik korban. Ini semuanya untuk kita kumpulkan, kita inventarisir, ujarnya Senin 19 Januari 2026, dikutip kompas.com. Menurut Syafi'i, seluruh temuan di lapangan akan dijadikan petunjuk untuk mendukung proses pencarian tanpa menarik kesimpulan lebih jauh. Adapun pergerakan langkah kaki itu terpantau dari ponsel Farhan yang masih terhubung dengan smartwatch miliknya, yang saat ini berada di tangan kekasihnya, Dian Mulyani Hasibuan. Informasi itu disampaikan oleh Fitri Keandedes Hasibuan, 30, kakak Dian Mulyani Hasibuan. Fitri menyebutkan ponsel Farhan telah ditemukan di kawasan hutan. Dari perangkat tersebut, terlihat data langkah kaki pada smartwatch masih terus bertambah dari waktu ke waktu. Ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada, tuturnya. Ia menambahkan, bertambahnya langkah kaki tersebut masih terjadi hingga hari ketiga pencarian. Intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah, dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi Pak, katanya. Sementara penjelasan Basarnas dan pelacakan Cyber Polda Sulsel Staf SAR Mission Koordinator Basarnas Makassar, Arman Amiruddin membenarkan adanya temuan ponsel tersebut. Ponsel dalam kondisi terkunci itu telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dibawa ke tim Cyber Polda Sulsel. Arman mengonfirmasi bahwa data pada perangkat tersebut memang menunjukkan adanya aktivitas pergerakan. Kami meminta supaya bisa dilacak koordinat terakhir, karena dari laporan yang dia kirim itu, per jam 6.53 WITA hari Minggu, ada terbaca 1.000 langkah. Terus sampai ke jam 5.53 WITA, ada 13.000 langkah, kata Arman di Posko Ajusar Desa Tompobulu, Senin 19 Januari 2026. Meski demikian, Arman menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kondisi Farhan. Selama 3 hari penyisiran, tim di lapangan belum mendengar tanda-tanda suara minta tolong. Untuk memastikan yang beredar, kami belum bisa memastikan bahwa ini hidup atau gimana. Intinya, handphone kami serahkan kemarin untuk bisa dibuka kuncinya oleh cybercrime agar kami bisa menuju ke titik koordinat terakhir yang aktif, jelas Arman. Video pegawai KKP dekat pilot sebelum kecelakaan pesawat ATR 42500. Tersebar video Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan Perikanan KKP dalam pesawat. Video tersebut selalu dikirim sebagai bentuk kabar dari Deden. Deden merupakan satu dari 10 korban pesawat ATR 42500 yang kecelakaan di Gunung Bulu Saruang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pesawat itu dicharter KKP untuk misi pengawasan laut. Dari pihak KKP ada 3 pegawai yang bertugas. Pertama, Ferry Irawan sebagai analis kapal pengawas. 2, Deden Mulyana sebagai pengelola barang milik negara. 3, Yoga Noval sebagai operator foto udara. Dadan tinggal di Jalan Mesir 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia tinggal bersama istrinya, Vera. Sedangkan orang tuanya di Garut, Jawa Barat.
Ayah Deden, Muksin, mengatakan terakhir komunikasi saat mengabari bahwa istrinya pulang ke Garut pada Kamis 15/1/2026. Kan saya tinggalnya di Bandung, anak saya di sini, ibunya di Garut. Pergi ke Garut itu mau kontrol. Saya kasih tahu, "Aa, Mama udah pulang ke Garut, mau kontrol lagi. Hati-hati aja," kata dia gitu, katanya. Biasanya ketika hendak pergi tugas, kata Muksin, Deden selalu menghubunginya untuk meminta doa. Namun hari itu Deden justru tak melakukannya. Kalau kemarin nggak bilang, biasanya kalau mau berangkat kemana-mana, ke Aceh, kemanapun, itu suka ngabarin, minta doanya, katanya. Kebiasaan ini rupanya juga dirasakan sang kakak, Yuli. Ia memposting foto terakhir Deden sebelum kecelakaan pesawat ATR 42500. "Ini foto terakhir yang kau kirim di grup WA keluarga." Keheningan malam memecah 1000 tanya. "Adikku, adakah keajaiban Tuhan tersisa?" tulis Yuli di TikTok. Dalam foto, tampak Deden melakukan selfie. Ia memakai seragam KKM warna biru dengan ornamen kuning. Yuli juga memposting video ketika Deden berada dalam kokpit pesawat. Menurutnya, video tersebut dikirim saat Deden pamir pergi tugas dan meminta doa seperti kebiasaannya. Sapaan renyah dan ceria, setiap meminta doa ketika akan pergi bertugas. Kini akankah terulang lagi? Tulisnya. Hingga kini, Deden Maulana masih belum ditemukan. Keluarga pun berharap tim SAR gabungan bisa segera menemukannya. "Cepat pulang Om Den, dengan kondisi apapun kami menunggu untuk cepat-cepat memelukmu," tulisnya. Ayah Deden Maulana, Muksin, mengatakan pada Minggu 18 Januari 2026 malam, adik Deden dan suaminya sudah berangkat ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk memantau proses pencarian korban. Keberangkatan keduanya dilakukan atas permintaan tim di lokasi yang mengharuskan adanya keluarga sedarah. Karena menurut tim dari sana, katanya harus ada yang sedarah, kan adiknya itu perempuan, adiknya Deden sama suaminya. Jadi yang diminta diantaranya, satu itu kemarin rambut ibunya dibawa, kata Muksin di rumah duka Jalan Mesir 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu, istri Deden masih berada di rumah karena kondisinya belum stabil.